Selamat hari Minggu, Bapak Ibu, jemaat Tuhan yang diberkati. Mari kita siapkan hati dalam pelayanan firman Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami yang di sorga, kami bersyukur untuk cinta kasih dan pemeliharaan-Mu bagi kami. Hari Minggu ini, kami diperkenankan untuk berjumpa dalam persekutuan, meskipun secara virtual. Kami dipersekutukan oleh Roh-Mu di dalam pengharapan kepada Allah Bapa penyelenggara hidup. Tibalah saatnya bagi kami untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Tolonglah hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu maupun yang mendengarkan, agar kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Dalam nama Kristus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan terkasih, firman Tuhan untuk kita hari ini terambil dari Perjanjian Baru, Markus pasal 1, ayat 21 sampai ayat yang ke-28, demikian bunyinya. Yesus dalam rumah ibadat di Kapernaum. Mereka tiba di Kapernaum setelah hari Sabat mulai. Yesus segera masuk ke dalam rumah ibadat dan mengajar. Mereka takjub mendengar pengajarannya, sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat. Pada waktu itu di dalam rumah ibadat itu, ada seorang yang kerasukan roh jahat. Orang itu berteriak, "Apa urusanmu dengan kami, hai Yesus orang Nazaret? Engkau datang hendak membinasakan kami? Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah." Tetapi Yesus menghardiknya, katanya, "Diam, keluarlah daripadanya." Roh jahat itu mengguncang-guncang orang itu, dan sambil menjerit dengan suara nyaring, ia keluar daripadanya. Mereka semua takjub, sehingga mereka memperbincangkannya, katanya, "Apa ini? Suatu ajaran baru?" Ia berkata-kata dengan kuasa. Roh-roh jahat pun diperintahkannya, dan mereka taat kepadanya. Lalu tersebarlah dengan cepat kabar tentang dia ke seluruh penjuru di seluruh Galilea. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Allah dan memelihara dalam hidupnya tiap-tiap hari. Haleluya. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, Salam. Salam sehat. Kalaupun ada yang sedang terbaring di rumah sakit, maupun yang sedang terbaring dalam rumah tangga, yang sedang menjalani isolasi mandiri, tapi saya yakin bahwa sejahtera dan sukacita dari Tuhan Yesus terus dilimpahkan bagi setiap orang yang berharap kepadanya. Bapak, Ibu, saudara-saudara, tema khotbah kita hari ini adalah kebesaran kasih Kristus yang menyembuhkan. Kebesaran kasih Kristus yang menyembuhkan. Saudara-saudara, apakah kita percaya bahwa Allah memiliki kuasa yang besar dan kuasa yang tidak terbatas? Kalau kita menjawab ya, saya percaya bahwa Allah yang saya percaya adalah Allah yang punya kuasa dan punya kuasa yang dahsyat dan tak terbatas. Pertanyaannya bagi kita, Bapak, Ibu, saudara-saudara, pernahkah kita merasa takut? Punya Allah seperti itu, dan pertanyaannya adalah pernahkah kita merasa takut? Jujur, Bapak, Ibu, saudara-saudara, kita kadang dilanda rasa takut.
takut terhadap roh-roh jahat, takut kepada kuasa-kuasa lain yang mematikan. Bahwa seolah-olah Allah yang maha kuasa, tetapi juga ada kuasa-kuasa lain yang turut menentukan hidup matinya seseorang. Lalu kita tidak berdaya ketika masalah menimpa. Seolah-olah masalah lebih besar dari Tuhan yang maha kuasa. Maka orang selalu katakan, masalah boleh besar, tetapi Tuhanku yang aku sembah lebih besar dari masalah. Kadang kita takut dengan bayang-bayang kuasa lain. Di dalam hal ini kuasa roh jahat, kuasa manusia, kuasa sakit penyakit. Seolah-olah melebihi kuasa Tuhan. Saudara-saudara, bacaan Alkitab bercerita tentang Yesus dan murid-muridnya tiba di Kapernaum setelah hari Sabat mulai. Yesus masuk ke rumah ibadah dan mulai mengajar. Ketika Yesus mengajar dengan wibawa rohani yang tinggi, dengan otoritas yang penuh dari Allah, semua orang yang hadir dalam rumah ibadah itu menjadi takjub, menjadi kagum, menjadi terheran-heran mendengar ajaran Yesus. Karena beda dengan pengajaran yang dilakukan oleh ahli-ahli Taurat. Dalam rumah ibadah itu, ternyata ada orang yang kerasukan roh jahat. Dan sangat mengganggu situasi ketika Yesus sedang mengajar. Kenapa? Karena roh jahat ini berlawanan dengan kuasa Allah. Roh jahat suka mengganggu, suka mencelakai kehidupan manusia. Maka ketika Yesus datang, roh jahat tahu bahwa Yesus adalah Mesias yang dinantikan. Seorang Mesias yang akan datang, ia akan merawat dan memelihara kehidupan. Maka roh jahat itu berteriak keras ketika bertemu Yesus. Apa urusanmu dengan kami, hai Yesus orang Nazaret? Engkau datang hendak membinasakan kami. Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah. Yesus terganggu. Tetapi inilah kesempatan bagi Yesus untuk menunjukkan kuasa keilahiannya. Yesus hardik, diam, keluarlah daripadanya. Lalu semua orang yang hadir menjadi takjub lagi, takjub yang kedua kali. Apa ini ajaran baru? Ia berkata-kata dengan penuh kuasa. Bahkan roh jahat pun tunduk dan taat kepadanya. Jemaat Tuhan terkasih, Tuhan Yesus mengajar dan berkata-kata dengan penuh kuasa. Tuhan Yesus melayani dengan kuasa yang besar dan menakjubkan. Yang kerasukan roh jahat disembuhkan. Yang sakit disembuhkan, yang lumpuh berjalan, dan lain-lain. Kurang lebih 3,5 tahun Tuhan Yesus melayani dengan kuasa yang besar itu. Dan Matius 28 ayat 18 berkata, Yesus mendekati mereka dan berkata kepadaku, telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Baptislah mereka di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Apa artinya bagi kita? Artinya, Bapak, Ibu, Saudara-saudara, belajarlah pada Yesus. Ketika kita belajar pada Yesus, kita akan sadar akan dosa kita. Bahwa kita butuh untuk diselamatkan. Ketika kita sadar supaya kita mendapatkan keselamatan
di dalam Yesus lalu kita hidup baru. Bahwa firman Tuhan itu menerangi jalan-jalan kita. Firman Tuhan menumbuhkan iman kita. Firman Tuhan memberi hikmat. Firman Tuhan menuntun kita kepada keselamatan oleh iman kepada Yesus Kristus. Dan juga bahwa kita tidak dibiarkan sendiri. Aku menyertaimu sampai kesudahan zaman. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, bagaimana kenyataan dalam hidup kita? Dalam hidup kita cenderung mengandalkan kemampuan diri sendiri. Bila pelayanan lancar dan terasa mudah. Tetapi apa yang terjadi ketika kita menemui jalan sukar dan penuh dengan hambatan-hambatan? Ketika kita menemui jalan yang sukar dan penuh hambatan, kita melarikan diri. Padahal Bapak Ibu Saudara-saudara, di tengah jalan yang sukar dan penuh hambatan, Allah mau nyatakan kuasa dan kemurahan-Nya kepada kita sekalian. Lalu kenapa kita melarikan diri? Karena kita hanya mau melihat peristiwa ajaib dan mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Allah, tetapi tidak mau taat kepada firman-Nya. Kita hanya mau ikut Yesus karena takjub sebentar, terpesona hanya sebentar, lalu kita tinggalkan Yesus kalau sengsara, kalau sukar dan hidup penuh hambatan. Artinya, kita mengimani Kristus tanpa salib. Kita mau mahkotanya, tetapi salibnya kita tidak mau. Bapak Ibu, jemaat Tuhan terkasih. Kadang kita sekedar takjub. Sampai di situ selesai. Tapi tidak mau mengenal Yesus lebih dalam lagi. Takjub, kagum, dan heran dengan kuasa Yesus. Tapi tidak mau taat kepada perintah Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara, kita merendahkan diri supaya kita makin kagum oleh kuasa Allah. Makin kagum dan terus kagum. Kita ingat pujian ajaib benar anugerah pembaru hidupku. Saudara tahu siapa penulis lagu ini? Penulis lagu ini bernama John Newton, seorang pelaut, seorang yang bermulut kotor, hidupnya liar, pedagang budak, tidak punya hati nurani, suka cari kepentingan pribadi. Lalu satu ketika dalam pelayarannya membawa para budak untuk dijual, dia terperangkap dalam badai yang ganas. Dan untuk pertama kalinya, dia berseru dan memohon belas kasihan Tuhan. Lalu dia takjub, karena ombak pun meredah dan dia selamat. Lalu ia terus renungkan hidupnya yang kacau. Dan ia memohon pengampunan dari Tuhan. Dan ia bertobat. Lalu menulis teks lagu ini. Jemaat Tuhan terkasih. Sekuat apapun badai yang mengamuk, Tuhan sanggup meredahkannya. Begitupun dengan persoalan kita, seberat apapun juga Tuhan Yesus lebih dari sanggup untuk mengatasinya. Saat ini, saudara-saudara, hidup kita makin sulit untuk dijalani. Belum lagi ditambah dengan pandemi COVID-19. Kita harap tahun 2021 virus ini dia terus berkurang. Tetapi justru di tahun 2021
sebagai tahap disebut sebagai gelombang kedua. Ini sesuatu yang sangat mengerikan penularannya. Kenapa? Karena terjadi begitu cepat. Lalu banyak yang terinfeksi, banyak nyawa melayang dengan seketika. Keluarga-keluarga menjadi klaster penularan baru. Teman-teman sekerja menjadi klaster penularan di tempat kerja. Dan saudara tahu, hampir tiap hari kita mendengar lonceng kematian, bahkan bertubi-tubi. Ada ratap tangis yang sangat menyayat hati. Ada teriakan pilu tanpa suara. Bagaimana dengan orang sehat? Orang yang sehat juga takut sakit. Bagaimana dengan orang yang sakit? Orang yang sakit takut mati. Kenapa? Kalau sakit berarti pintu kematian telah terbuka lebar. Lalu orang pun berteriak mempertanyakan, di manakah kuasa Allah yang maha dahsyat dan tak terbatas itu? Di manakah mujizat Allah dan perbuatan ajaib Tuhan? Saudara-saudara, ada dua hal yang perlu kita lakukan di tengah krisis ini. Yang pertama, berharaplah penuh kepada Tuhan, karena Tuhan setia dengan janjinya. Hal yang kedua, tetaplah saling mengasihi, berbuat baik kepada sesama di masa pandemi ini. Saudara-saudaraku sekalian, memang bukan hal yang gampang. Tetapi juga jangan abaikan janji Tuhan, bahwa Tuhan tidak meninggalkan kita pada saat-saat yang sulit. Ibrani 13 ayat 5b, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Saudara-saudara, Tuhan sanggup melihat kebaikan datang dari segala keadaan yang kita alami. Maka Roma 8 ayat 8, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihinya. Di dalam Alkitab, banyak krisis selalu menimpa orang percaya, tetapi Allah selalu pulihkan keadaan. Ketika Abraham mengalami krisis kelaparan, Kejadian 12 ayat 10, Allah turun tangan untuk memulihkan. Tuhan Yesus sembuhkan orang sakit kusta, angin ribut diredahkan, dan seterusnya. Pertanda bahwa Allah selalu pulihkan keadaan. Maka di krisis ini pun, Tuhan pasti akan atasi dengan cara Tuhan yang ajaib. Maka saudara-saudara, di tengah krisis ini, Allah ingin menjamah hati kita. Di tengah krisis ini Allah terima penyembahan diri kita yang murni. Maka berdoalah sungguh-sungguh. Beribadahlah juga dengan sungguh-sungguh. Maka di situ Allah buktikan kesetiaannya. Di tengah krisis ini, teruslah memuji kebesaran Allah. Di tengah keheningan, kita percaya bahwa Tuhan terus bersama dengan kita. Dan kita makin kagum dan makin kagum kepada Allah. Di tengah krisis ini teruslah berjumpa dengan Allah di tengah keheningan. Ketika kita kehilangan, kekurangan, kesakitan, merasa takut, cemas, dan khawatir, Allah pun berbisik kepada kita di tengah keheningan tentang kesetiaannya yang abadi. Allah pulihkan dan Allah topang kita. Tugas kita Bapak Ibu Saudara-saudara, tolonglah orang lain dalam mengatasi rasa takutnya. Tunjukkanlah kepada mereka di mana sumber kekuatan itu, yakni Allah. Tolong mereka supaya kita pun dapat mengatasi ketakutan kita.
Sama seperti Petrus berjalan di atas air bersama Yesus. Petrus berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Padahal dia sedang berjalan bersama Yesus. Di saat yang bersamaan, ia bimbang. Dia bimbang akan kuasa Tuhan yang besar. Sehingga Yesus menolongnya, tetapi sekaligus menegurnya, "Hai orang yang kurang percaya, mengapakah engkau bimbang?" Saudara-saudari, pertanyaan kembali kepada kita. Pertanyaan yang sama. Hai orang-orang percaya, mengapakah engkau bimbang? Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara, mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami bersyukur dan berterima kasih karena kami boleh menjalani hari-hari hidup kami. Kami memasuki hari perkenanan-Mu di tengah kerapuhan kami karena ancaman sakit penyakit. Kami mohon Tuhan kuatkan kami. Tolonglah kami ya Bapa. Kami teringat akan semua saudara-saudari kami yang lain yang sedang terinfeksi, yang sedang menjalani isolasi mandiri maupun yang sedang terbaring di rumah sakit. Mereka sedang diliputi rasa cemas dan tidak berdaya. Tuhan tolong sembuhkan. Tuhan tolong beri kekuatan tubuh dan kekuatan roh bagi mereka. Kami ingat akan orang tua kami, para lansia. Saudara-saudari kami yang menderita sakit kronis. Tuhan tolong mereka ya Tuhan, jaga lindungi mereka. Kami berdoa untuk anak-anak muda agar mereka sadar dan menjaga diri, agar mereka tidak sengaja menyebarkan virus ini. Kami ingat pemerintah kami, dari pusat sampai ke daerah-daerah. Mampukan mereka ya Tuhan untuk menyediakan kebutuhan untuk memerangi pandemi ini. Untuk memutuskan mata rantai penularan virus ini. Kami ingat para medis. Kiranya mereka aman dan sehat. Tuhan jaga lindungi keluarga mereka. Beri hikmat kekuatan agar mereka setia melayani dan memberi pengharapan kepada mereka yang putus asa. Bapa kami yang di sorga, kami berdoa di musim penghujan ini. Tuhan tolong kami untuk menyiapkan diri kami dengan baik. Bencana alam terjadi di mana-mana, banjir, longsor. Biarlah kuasa Tuhan melingkupi saudara-saudari kami yang tertimpa bencana alam. Kuatkan, mampukan mereka untuk mengatasi kesulitan-kesulitan mereka. Kami berdoa untuk pemulihan ekonomi. Mereka yang miskin dan kurang mampu. Tuhan memberkati tangan-tangan yang terulur. Dan memberi tumpangan dan kasih kepada mereka yang tidak mampu. Terima kasih ya Allah Bapa di sorga. Kami berdoa untuk gereja kami, Gereja Masehi Injili di Timor, untuk Klasis dan Jemaat Salom Kupang. Berkati kami sebagai hamba Tuhan, sebagai majelis jemaat, dan seluruh jemaat-Mu ya Tuhan. Rahilah kami semua di tengah kerapuhan kami. Tolonglah kami ya Tuhan agar kami terus berbagi kasih. Terus mempedulikan satu kepada yang lain. Agar nama Tuhan terus dipuji dan dimuliakan. Terima kasih Allah Bapa di sorga. Inilah permohonan kami. Suci kuduskan kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.